Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Genealogi Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Saudara Denul Azruddin, Laila Afna Thayyibah, Faidatul Mukarramah, dan saya sendiri. Pembahasan yang pertama adalah pengertian genealogi. Istilah genealogi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu genia dan logos. Genia sendiri mempunyai arti keturunan, sedangkan logos mempunyai arti pengetahuan. Pada awalnya, genealogi merupakan kajian tentang keluarga dan penelusuran jalur keturunan sejarahnya, atau disebut dengan istilah genealogi biologis. Ahli genealogi menggunakan berita dari mulut ke mulut, catatan sejarah, analisis genetik, serta rekaman lain untuk mendapatkan informasi mengenai keluarga dan menunjukkan silsilah kekerabatan dari anggota-anggotanya. Hasil kajian dari genealogi sering ditampilkan bentuk bagan atau ditulis dalam bentuk narasi. Dari beberapa penerapan di atas mengenai pengertian genealogi dapat diketahui bahwasanya genealogi bukan hanya membahas tentang garis keturunan, tetapi bisa juga membahas sejarah dan latar belakang genealogi dan sejarah keluarga. Mereka membatasinya bahwa genealogi hanya berhubungan dengan kekerabatan, sedangkan sejarah keluarga berujuk pada penyediaan detail tambahan mengenai kehidupan dan konteks sejarah keluarga tersebut. Pada perkembangannya, genealogi yang tadinya merupakan bagian dari biologi kemudian masuk dalam kajian sosiologi, antropologi, dan historiologi. Pengertian pemikiran. Pemikiran dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai cara atau hasil berpikir. Kata dasar pikir yang dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti akal budi, ingatan, atau angan-angan. Maka pemikiran dapat diartikan cara atau hasil berpikir terhadap sesuatu sehingga melahirkan gagasan, ide-ide, atau konsep yang tertuang dalam bentuk tulisan. Sedangkan menurut Projo, pemikiran adalah aksi yang menyebabkan pikiran mendapatkan pengertian baru dalam perantara hal yang sudah diketahui. Sebenarnya yang beraksi di sini bukanlah hanya pikiran atau akal budi, melainkan sesungguhnya keseluruhan diri manusia. Selanjutnya, genealogi pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gagasan dasar pembentuk nalar keislaman. Hasyim Asy'ari dipengaruhi oleh figur ulama yang secara langsung mempengaruhi pemikiran pendidikannya. Dari sinilah genealogi pemikiran pendidikan Islam Hasyim Asy'ari bermuara, yaitu semenjak beliau mengalami mobilitas sosial intelektual sebagai hasil persentuhannya dengan ilmu-ilmu keislaman yang diperoleh beliau saat nyati di dalam negeri maupun ulama-ulama yang dianggap sebagai embali pembentukan pemikiran pendidikan Hasyim Asy'ari. Di antara ulama yang membentuk pemikiran pendidikan Hasyim Asy'ari adalah yang pertama Kiai Khalil Bangkalan pada tahun 1819 sampai 1925. Yang kedua, Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu pada tahun 1813 sampai 1897. Yang ketiga, Mahfud At-Tirmizi, yaitu pada tahun 1338 sampai 1919. Yang terakhir, Syekh Ahmad Khatib
Kabawi. Selanjutnya, yang pertama tadi Syekh Khalil Bangkalan merupakan ulama Madura dengan spesialisasi ilmu grammatikal Arab atau lebih dikenal dengan disiplinnya ilmu nahwu. Dalam usia yang masih tergolong bocah, Kiai Khalil muda telah mampu menghafal gramatika Arab berupa 1000 bait puisi Nadhom Alfiyah karya Ibnu Malik. Karena kepiawaannya itu, Kiai Khalil Bangkalan dikenal sebagai pakar bahasa Arab dan kelak orang juga mengkultuskannya sebagai wali. Selain dikenal sebagai wali, Kiai Khalil juga dikenal sebagai ahli sastra Arab, fikih, dan tasawuf. Terdapat 4 prinsip belajar yang merupakan produk pemikiran pendidikan Kiai Khalil Bangkalan dan kemudian termanifestasi dalam pemikiran pendidikan Kiai Hasyim Asy'ari. 4 prinsip tersebut yaitu yang pertama, ikhlas karena Allah. Tidak peduli dengan pahit getirnya kehidupan saat belajar di pesantren. Bagaimanapun bagi Kiai Khalil menuntut ilmu haruslah ikhlas, karena pada saat itu yang terpenting adalah ilmu dan puncak tertingginya adalah harapan atas ridha Allah terhadap ilmu yang diperoleh. Kedua, sikap hormat atau taklim, cinta dan patuh kepada guru. Sikap ini diterapkan tentunya setelah memiliki guru yang layak. Apapun akan ia berikan kepada gurunya untuk membantu dan membuat gurunya ridho. Bahkan di hadapan gurunya ia bersedia untuk diperintah melebihi budak yang di hadapan tuannya. Ketiga yaitu puncak tertinggi ilmu adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Kiai Khalil tinggal di Makkah, ia selalu keluar dari tanah haram atau Makkah saat akan buang air besar. Ia merasa tidak sopan jika buang hajat di tanah suci. Ini menunjukkan bahwa Kiai Khalil sangat tawadhu kepada Allah. Yang terakhir, rajin belajar karena mencintai ilmu. Dengan menggabungkan 4 prinsip ini, Kiai Khalil berhasil mendapatkan ilmu dan keberkahannya. Baik, saya akan menyimpulkan pemaparan dari teman-teman saya yang barusan dibahas. Dari pembahasan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa genealogi merupakan sejarah yang ditulis dalam kepedulian masa kini. Genealogi dalam artian ini berguna untuk memperhatikan dinamika, transformasi, dan diskontinuitas dalam gerak perkembangan historis dengan tujuan memulihkan sebuah komunitas yang tak terputus. Genealogi pemikiran pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu semenjak beliau mengalami mobilitas sosial intelektual sebagai hasil persentuhan dengan ilmu-ilmu keislaman yang diperoleh saat beliau nyantri di dalam maupun di luar negeri. Di antara ulama yang membentuk pemikiran pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu Kiai Haji Khalil Bangkalan, merupakan ulama Madura dengan spesialis ilmu gramatikal Arab atau lebih dikenal dengan disiplin ilmu nahwu. Nah, selanjutnya itu ada ulama Imam Syafi'i Al-Bantani. Kitab lain yang menjadi rujukan primer di kala santri maupun ulama internasional, Mustahalah Al-Hadis, karena konsistensi terhadap spesialisasi keilmuan ia kitab Muthalah Al-Hadis ketimbang bidang lainnya. Nah, ada juga yang menjadi rujukan Kiai Hasyim Asy'ari itu yaitu Syekh Mahfud, juga dikenal seorang ahli dalam hadis Bukhari. Beliau memiliki mata rantai keilmuan yang syah dalam transmisi intelektual pengajaran Sahih Bukhari. Syekh Ahmad, nah di sini juga ada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, adalah pelopor gerakan pembaharuan di Minangkabau. Ia menebar pemikiran yang berasal dari Mekah pada masa 20 tahun
terakhir dari abad yang lalu sampai 10 sampai 15 tahun pertama abad ini. Nah, cukup sekian mungkin itu kesimpulan dari saya dan teman-teman. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.